Dan inilah lingkaran yang harus menjadi pola pikir kita tentang kompetensi daripada manusia yang ada di Indonesia. Contoh, ini saya salah satu profil wirausaha itu Pak Hairul Tanjung. Ini dia menggambarkan dia sebagai miliarder, ya, 22 miliarder Indonesia masuk dalam daftar orang terkaya di dunia pada tahun 2015. Sekarang 2020 banyak ya orang-orang seperti Pak Hairul Tanjung yang jadi menteri-menteri sekarang yang muda-muda itu kan orang-orang yang mempunyai penghasilan yang cukup luar biasa, ya. Dan kebetulan ini Pak Hairul adalah orang Muslim, ya, orang HMI, dan mampu untuk mengumpulkan dana sebanyak ini. Nah, kita harus bisa mencontoh seperti ini. Nah, tujuan pembelajaran adalah mahasiswa akan dapat memahami, menerapkan, dan menjadikan pola hidup berwirausaha dengan kemampuan berkomunikasi, memimpin, menerapkan manajemen usaha dalam mengelola usahanya dengan benar, ya. Jadi tujuan pembelajaran kewirausahaan ini adalah diharapkan saudara bisa memahami, bisa menerapkan dan menjadikan pola hidup berwirausaha dengan kemampuan berkomunikasi, berkemampuan memimpin, dan menerapkan manajemen usaha dalam mengelola usahanya dengan benar. Jadi ada 3 yang harus kita bayangkan, itu bagaimana kita mampu melakukan komunikasi. Komunikasi merupakan alat yang paling penting pada hubungan antara manusia dengan manusia. Kita bisa bagaimana orang lain bisa menghargai kita atau memberikan proses pembenaran bagi kita semuanya. Yang juga harus bisa memimpin, karena di dalam jiwa entrepreneur itu ada kita mempunyai orang-orang di bawah kita mempunyai pegawai yang memimpin. Artinya bagaimana kita harus mampu memimpin daripada suatu komunitas yang bergabung di dalam kewirausahaan dan menerapkan manajemen itu bagaimana kita harus mampu untuk mengenal tentang input, proses, output, outcome, impact, dan sebagainya. Dan akhirnya kita bisa mengelola usahanya dengan baik dan benar. Itu tujuannya. Tujuan saudara belajar ini adalah untuk ini, memahami, menerapkan, dan menjadikan pola hidup berwirausaha dengan kemampuan berkomunikasi, memimpin, dan menerapkan manajemen usaha dalam mengelola usahanya dengan baik dan benar. Oleh karena itu kita harus tahu sifat kepribadian dan faktor yang memenuhi keberhasilan wirausaha. Bagaimana sifatnya, bagaimana kepribadian dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha. Baik itu kita harus mengenal dulu pengertian kepada wirausaha. Apa yang disebut wirausaha? Bagaimana sifat-sifat wirausaha? Bagaimana kepribadian wirausaha? Dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Nah, ini dalam satu semester saudara akan ikut berkolaborasi mencari pengertian-pengertian tentang kewirausahaan, definisi dan sebagainya, sehingga